Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang video shot yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Mungkin waktu itu penjelasannya kurang detail atau terlalu singkat. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menerangkan lebih spesifik, mudah-mudahan bisa dipahami bahasanya. Saya berbicara bukan dalam artian yang lebih ahli, bukan yang lebih berpengalaman ataupun lebih jago, cuman saya sudah mempraktekannya dan hasilnya juga cukup lumayan. Jadi saya hanya cuman berbagi tips dan pengalaman aja ya. Bismillah, kita langsung aja mulai ya Ikhwan. Tips dan trik jualan di YouTube Shop ini sebenarnya bukan metode baru, karena ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Cuman fenomenalnya baru beberapa terakhir ini, dan sudah banyak yang memulainya. Tanpa kita sadari, sering kita membuka YouTube, cuman YouTube yang kita buka itu nggak tahu kalau itu ternyata video shot yang efeknya lumayan besar untuk awareness produk ataupun untuk branding suatu perusahaan atau buat personal branding. Langsung aja, karena ini memang materi eksklusif untuk An-Nabawi Herbal Indonesia. Nah, kita bahas dari alasan kuat ya. Alasan kuat ini kenapa kita harus menjual di YouTube. Kenapa bukan media yang lain seperti di video Shopee atau di video-video media sosial yang lain. Kita mulai dari alasan kuat kenapa jualan via YouTube Shop. Mulai dari pembahasan pertama, seperti yang karena mungkin kemarin tidak banyak yang pegang modul ini di waktu meeting hari Sabtu awal bulan Jumatil akhir lalu. Alasan yang pertama adalah potensi jangkauan yang sangat luas. Nah, kita bisa menjangkau area yang sangat luas dengan sebuah video pendek 60 detik. 60 detik ini platform yang sudah terinstal langsung di Android. Semua Android itu pasti ada YouTube-nya. Nah, setiap pengguna dari Android pasti memiliki yang namanya YouTube. Nah, setiap aplikasi YouTube itu pasti ada bawaannya YouTube Shop. Nah, algoritma dari YouTube Shop ini sangat bagus untuk audiens baru. Audiens baru yaitu menjangkau pemirsa dengan tanpa biaya iklan yang besar. Ya. Dan yang kedua adalah konten pendeknya mudah dikonsumsi. Karena apa? Konten pendek ini video-video yang cuma 15 detik sampai 60 detik maksimal ya. Karena kalau misalkan kita rekam sendiri dengan video, dia akan terputus sendiri selama 60 detik. Nah, video pendek ini menarik perhatian, terutama untuk generasi yang suka konten instan. Karena kebanyakan dari pengguna Android itu kebanyakan suka nonton video, terutama di video-video pendek seperti video YouTube Short, di video TikTok, di video Reels Instagram. Jadi pesan yang tersampaikan itu cepat nyampe ya kepada target audiens. Jadi misalkan kita mau menjual obat, menjual macam segala sesuai dengan kebutuhan target, maka ini pesannya akan cepat sampai. Bahkan juga untuk jual properti pun juga bisa sampai. Alasannya kenapa? Karena YouTube Short ini penggunanya sudah sekitar 29 ya Jendrat ini, padahal baru dia dibuat kalau tidak salah antara 2022 dia. Kalau ini sudah duluan, dan ini baru yang nomor 2. Ini nomor satunya ini sebagai pelopornya, nomor 2-nya ini, dan ini yang terakhir. Tapi karena meskipun dia terakhir, dia sudah cepat menarik para konten kreator. Dan pemirsanya juga lumayan tinggi. Makanya ini peluang ke depannya. Alasan berikutnya adalah tren pada belanja melalui video. Mungkin yang sudah biasa berbelanja melalui video-video singkat seperti di video TikTok Shop atau di Shopee video, kebanyakan sebenarnya mereka tidak sengaja melihat video-video yang ada di video-video tersebut, produk-produk tersebut, dia ada di dalam video. Mungkin sekedar iseng melihat video, kemudian mereka tanpa sengaja mengecek keranjang kuningnya, ternyata di deskripsinya harganya dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka lihat, ternyata visualnya menarik. Nah, manfaatnya ini kita mainkan peran visual ini, jadi kita bisa
tonjolkan langsung produk yang kita mau iklankan apa, yang kita pasarkan. Ya, misalkan kita nawarin produk herbal atau produk-produk yang rumah tangga, produk yang serbaguna, bisa mulai dari buku, handphone, komputer, laptop, semuanya juga bisa. Nah, masalahnya kebanyakan jualan di YouTube Shop ini tidak semua orang tahu celahnya, peluang-peluangnya ada. Padahal ini potensinya besar sekali dengan hanya menunjukkan produk secara visual dalam durasi 15 detik ya, 15 detik sampai 60 detik ini aja udah cukup, asalkan ada hook dan kemudian ada isi iklannya apa, kemudian ada CTA-nya. Ini poin pentingnya di sini. Kemudian algoritma yang mendukung penjual kecil. Nah, alasan kenapa video YouTube Short dan TikTok dan Reel Instagram itu lebih mudah tersebar karena konten yang berdasarkan algoritma engagement, semakin besar engagement ketika video itu pertama dikali dipublis, makanya kita pinter-pinter untuk menganalisa jam berapa aja video itu kita publis ya. Bisa jadi jam 12 atau jam pulang kerja, antara misalkan jam 5 sore atau jam istirahat, jam santai, misalkan sehabis sisa gitu ya, antara mungkin jam 13 ini orang istirahat makan, kemudian jam 17 ini orang pulang kerja atau lagi santai, atau yang benar-benar full rehat ini antara jam 19 sampai jam 22. Ini jam-jam ibaratnya jam-jam sibuk, atau bahkan bisa mungkin pagi. Jadi misalkan kalau mau eksperimen jam berapa, karena masing-masing akun itu algoritmanya beda-beda, makanya Anda bisa mencoba eksperimen di jam-jam tertentu. Misalkan hari Senin kita coba jam 1 misalkan, kemudian hari Selasanya jam ini, kemudian hari Rabunya antara sampai Sabtunya jam ini. Nanti dari masing-masing ini, atau misalkan pukul rata aja, pekan pertama jam 1 misalkan, atau pekan keduanya jam ini, jam 17, atau pekan ketiganya jam ini, atau terus eksperimen terakhirnya jamnya random, nanti kira-kira jam berapa aja, pasti nanti akan tahu polanya. Biasanya jam-jam sibuk masing-masing akun dari YouTube Shop itu, karena polanya beda-beda, algoritmanya beda-beda. Jadi silakan eksperimen sebanyak-banyaknya untuk algoritma ini, karena benar-benar murah asalkan kita punya komitmen untuk membuat konten semudah mungkin dan sesimpel mungkin. Nanti kita ajarin cara membuat konten yang sesimpelnya. Terus kemudian yang poin kelima, bisa dikelola dengan budget rendah. Nah, ini wajib kita lakukan. Kenapa? Karena tanpa ada biaya, tanpa ada anggaran sedikit pun, kita bisa meledakkan omset penjualan hanya dengan membuat konten video pendek ya. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh para brand-brand besar, bahkan seorang yang memiliki personal branding yang besar pun tetap melakukan ini. Seperti contoh taruhlah misalkan kayak motivator, para penjual-penjual online yang sudah besar namanya, tetap melakukan video pendek ini meskipun dilakukan sendiri atau bahkan dengan timnya gitu, tetap mereka tidak melakukan video short ini. Di luar itu mereka tetap melakukan pembuatan video durasi panjang untuk video YouTube-nya. Oke? Jadi ini konten ini, video tidak membutuhkan produksi mahal ya, cukup dengan handphone yang Anda kita miliki sekarang. Anda sudah membuat konten yang layak dikonsumsi dan dengan kreativitas masing-masing. Nanti cara kreativitasnya ada banyak cara, ada banyak model yang bisa Anda pilih, nanti kita dijelaskan. Jadi benar ya, ini promosinya rendah tapi dampaknya luar biasa. Jadi sayang kalau misalkan peluang ini tidak diambil untuk promosi toko offline ataupun promosi secara online. Jadi tidak hanya mengandalkan marketplace yang sudah kita lakukan sebelumnya, jadi kita melakukan gebrakan baru. Kemudian alasan yang keenam, ini kenapa video pendek ini, karena perkembangannya itu cepat banget sesuai dengan tren. Jadi misalkan tren hari ini apa nih, kita bisa sisipkan konten-konten kita, nanti dibarengi dengan jualan produk. Jadi perkembangannya cepat banget. Bisa jadi hari ini trennya A, besok, jangankan besok, nanti siang, sore, mereka sudah trennya berubah. Jadi peluang kita untuk naik video itu sangat tinggi sekali. Jadi video kita bisa dilihat, itu kita tidak bisa menebak, wah ini nggak laku, ini kurang menarik.
Nggak tentu juga, karena tren perkembangan video pendek itu cepat banget, cepat sekali. Jadi kita bisa ibaratnya diacak untuk mendapatkan peluang FYP ya, from your speed, kayak di TikTok. Kalau di YouTube Short itu apa ya namanya ya, jadi kayak ditampilin terus-terusan di depan halaman para penonton. Apalagi kalau misalkan materi videonya itu ada produknya, luar biasa tuh penjualannya. Saya juga pernah menjual dengan hanya follower hanya cuman 80 orang ini. Kita artinya apa? 80 orang ini sedikit. Siapa sih yang mau beli? Tapi karena trennya ini cepat, karena trennya ini bagus, video satu produk itu tadi disebar ke seluruh algoritma, ke seluruh FYP. Akhirnya apa? Dalam cuman hanya target 80 audien ini, 80 follower ini, ternyata video itu bisa tembus sampai 13.000, 13k ini. Dan ini satu video aja, sedangkan untuk dan ini pecah telurnya dalam satu bulan itu bisa 12 kali satu produk ini. Jadi kalau misalkan kita punya asumsi satu video satu produk, kalau misalkan kita punya 10 video satu produk, taruhlah misalkan ya, kita asumsikan sendiri. Jadi peluang ini bisa kemungkinan besar ada. Jadi jangan pesimis, kita tetap harus semangat ya. Kita harus semangat untuk bikin konten, karena konten ini tetap ini sesuai dengan trennya ini. Yang selanjutnya bisa langsung interaksi dengan audiens, karena di dalam fitur video itu ada langsung komen, seperti komentar, seperti ada like juga. Ini like nih. Ada pertanyaan, mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan itu nanti kita jawab langsung, replay dengan video baru, replay balas dengan video baru. Jadi dengan adanya interaksi atau dengan adanya engagement itu akan membangun hubungan personal, antara calon pembeli dengan kita sebagai penjual atau yang memiliki produk, gitu ya. Jadi engagement itu sangat bagus sekali untuk perkembangan sebuah akun, baik itu di media sosial YouTube, Instagram, ataupun di TikTok, sama aja. Engagement itu tetap nomor satu kalau untuk interaksi ini engagement. Selanjutnya, tingkat konversi tinggi dari impulsive buying. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal, terkadang orang menonton sebuah video itu tidak sengaja, artinya cuma iseng aja. Ternyata video itu ada yang menarik, ada yang klik. Nah, setiap video itu memiliki keunikan masing-masing. Terkadang video biasa, yang menurut kita biasa-biasa aja, ternyata penjualannya luar biasa. Makanya kita sering-sering membuat video sebanyak mungkin. Kalau di saya, kalau prinsip saya itu satu produk, itu kalau yang saya lakukan selama ini adalah satu produk untuk 30 video. Kalau caranya gimana? Kalau misalkan milih satu produk 30 video ini, ambil produk yang profitnya besar. Ambil produk yang, jadi misalkan kalau misalkan sanggup 3-5 produk itu bagus. Bahkan para mentor-mentor ya secara brutal mereka membuat sampai 10 produk kali 30. Bayangin aja, mereka benar-benar brutal. Ini 10 kali ya, 10 produk untuk masing-masingnya adalah 30 video. Ini benar-benar mereka, para konten kreator itu brutal banget. Nah, kesimpulannya, YouTube Short ini dan video dari TikTok ataupun video dari Instagram Reel adalah platform yang ideal untuk menjual produk, karena jangkauannya sangat luas, bahkan mudah diakses, mudah dilihat. Berbeda dengan video-video panjang yang membutuhkan effort besar, yang membutuhkan usaha untuk menonton. Nah, kita buat video itu singkat mungkin dengan pesan yang begitu kena, begitu sampai. Ini membutuhkan kreativitas ya. Nanti kreativitas ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari, bahkan siapapun juga bisa mempelajari cara kreativitas ini. Dan pola ini sudah dilakukan berulang-ulang dan hasilnya nggak jauh beda dan sama. Jadi pola itu mesti bisa kita pelajari dan bisa kita tiru, asalkan kita komitmen aja untuk melakukan pola-pola ini. Komitmen
disiplin bikin tugas, bikin disiplin. Nah, ini kreativitas, komitmen, disiplin, kreativitas ini poin yang sangat penting untuk ini. Jadi kita sebisa mungkin menunjukkan keunggulan produk yang akan kita jual ke target audiennya itu mulai sekarang dan masih konstansi ini ya. Nanti kita belajar cara membuat video dengan menggunakan YouTube Short. Sementara gitu aja. Mungkin nanti kita sambung pada materi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.